proses penutupan atau pembubaran kampus. Nah, proses pembubaran sebuah institusi pendidikan tinggi atau kampus tidak hanya merupakan tindakan administratif, melainkan juga mencerminkan dinamika kompleks yang melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, diskusi mengenai pembubaran sebuah kampus tidak boleh diabaikan sebagai sekedar peristiwa administratif, melainkan merupakan sebuah panggilan untuk kita untuk dapat merenungkan nilai-nilai yang kita anut sebagai masyarakat yang berkomitmen pada pembelajaran, inovasi, dan inklusi. Nah, penutupan kampus juga dapat merujuk pada tindakan pemerintah untuk mencabut izin operasional sebagai sebuah perguruan tinggi. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti ketidakpatuhan terhadap standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, keuangan yang tidak sehat, atau bahkan masalah administratif lainnya. Pencabutan izin operasional mengakibatkan perguruan tinggi tersebut harus menghentikan semua kegiatan dan menutup operasinya secara permanen. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti menyebut akan ada 5 hingga 10 perguruan tinggi swasta atau PTS yang berpotensi ditutup pada tahun tersebut. Bukan tanpa alasan, sebab di beberapa kampus tersebut sudah tidak ditemukannya lagi adanya kegiatan belajar mengajar. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang perguruan tinggi mengatur tentang pendirian, operasional, akreditasi, dan pengawasan perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu bagian dari regulasi ini mencakup prosedur dan persyaratan untuk mencabut izin operasional atau pembubaran perguruan tinggi. Penutupan kampus, seperti pada contoh kasus di atas tadi, merupakan situasi yang memprihatinkan dan memunculkan sejumlah pertanyaan penting. Yang paling penting, yaitu tentang penyebab tidak ditemukannya lagi adanya kegiatan belajar mengajar. Penutupan kampus juga menyoroti pentingnya perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya yang efektif dalam institusi pendidikan tinggi. Perencanaan strategis yang dimaksud, itu berupa menganalisis kebutuhan dan permintaan. Nah, selain itu, penting untuk sebuah kampus mempunyai manajemen keuangan yang efektif. Kemudian yang selanjutnya, yaitu peningkatan efisiensi operasional untuk mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Bagi saya sendiri, penutupan sebuah kampus seperti pada contoh kasus di atas merupakan keputusan yang memerlukan tinjauan seksama dan refleksi yang dalam. Penutupan semacam itu menyiratkan kegagalan sistem yang mendukung integritas dan tujuan pendidikan. Andai kata kasus tadi terjadi di kampus tempat saya berkuliah sekarang, tentu saya akan merasa sangat kecewa dan terpukul. Karena bagi saya, kampus bukan hanya tempat untuk meroleh pengetahuan akademik, tetapi juga tempat di mana saya membentuk hubungan sosial, mengembangkan minat dan bakat, serta merasakan pengalaman hidup yang berharga. Kehilangan kampus tersebut akan membawa banyak perasaan sedih dan kehilangan. Namun, di samping itu, tentu saya juga akan mencoba untuk tetap bersikap positif dan proaktif. Saya akan mencari solusi alternatif untuk melanjutkan pendidikan saya, apakah itu dengan pindah ke kampus lain, mencari program belajar online, atau mengeksplorasi opsi lain yang tersedia. Saya akan memanfaatkan dukungan dari teman-teman saya, dari dosen, dan dari staf kampus untuk membantu saya melewati masa transisi itu. Nah, selain itu, saya juga akan menggunakan pengalaman tersebut sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya keberlanjutan institusi pendidikan tinggi dan perlunya keterlibatan aktif dari seorang mahasiswa dalam menjaga dan memperkuat kampus mereka. Oleh karena itu, sementara penutupan kampus mungkin menjadi langkah yang diperlukan untuk menegakkan tata kelola yang baik dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Kita juga harus mempertimbangkan dengan serius bagaimana kita dapat mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan dan memastikan bahwa nilai-nilai pendidikan yang mendasari institusi tersebut tetap dijaga dengan baik. Nah, penutupan sebuah kampus karena tidak adanya kegiatan belajar mengajar adalah pengingat bagi kita semua, pengingat yang menyakitkan akan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Ini bukan hanya tentang kehilangan sebuah lembaga fisik, tetapi juga hilangnya akses terhadap ilmu pengetahuan dan peluang bagi para pencari pengetahuan. Namun, di balik kesedihan itu, kita juga menemukan harapan. Harapan dalam potensi untuk belajar dan memperbaiki. Penutupan kampus menjadi panggilan bagi kita semua untuk bekerja sama memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas yang harus dijaga baik, dan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengaksesnya.
Dengan komitmen yang teguh dan kolaborasi yang kokoh, kita dapat membangun masa depan di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan.